Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi hari ini nuansanya dapur kita lumayan baru karena kemarin itu aku sempet bikin bolu kukus dan gagal kan. Jadi mood aku itu kayak rada-rada kurang bagus. Nah, jadi untuk memperbaik suasana hati, aku tuh lebih sering kayak gonta-ganti perabot, bukan gonta-ganti perabotan ya, tapi kayak memindah-mindah perabotan dapur biar dilihat lebih menarik lagi atau fresh, intinya yang gaya baru lah. Nah, hari ini aku bakal share ke kalian resep roti andalan aku, dan ini tuh ada tempahan roti seribuan. Jadi by the way, mungkin bagi kalian yang belum tahu, aku biasanya bikin roti seribuan, roti 5.000-an, dan roti yang misalkan sobek-sobek itu kadang dijual kalau waktu aku itu ada untuk bikin. Nah, tapi karena Ubay beberapa bulan ini sangat aktif, jadi aku kayak tidak bikin lagi guys yang roti 5.000-an. Jadi misalkan ada waktu itu cuman bikin buat di rumah aja. Nah, ini kebetulan kemarin tuh ada tempahan 200 pieces roti seribuan. Nah, kemudian hari ini ada tempahan lagi 50 pieces roti seribuan. Jadi hari ini kita bikin itu guys. Jadi bikin jualan aku. Langsung aku rekamkan untuk kalian. Bahan-bahannya sudah aku sediakan. Nih, kita menggunakan tepung terigu protein tinggi. Aku menggunakan cakra kembar. Di sini aku timbang 500 gram. Nih, ini aku dari awal ya bikinnya ya. Biasanya kadang beberapa video aku bikin pas sudah bahannya tercampur semua baru aku video. Nah, ya. Ini 500 gram. Oke, kemudian ini kita tambahkan gula sebanyak 5 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5 ya guys. Habis itu 1 sendok teh garam. Tuh, garam masuk. Kemudian karena ini untuk jualan, biasanya aku masukkan pelembut roti. Ini 2 gram ya. 2 gram. Kalau takaran 500 gram itu 2 gram. Untuk tepung 500 gram atau setengah kilo itu 2 gram aja cukup. Nah, kemudian mentega. Menteganya 60 gram. Oh iya, raginya belum ulun anu, astagfirullahaladzim. Nah, 60 gram. Tunggu bentar guys, raginya belum aku pack-packin. Aku lupa. Soalnya raginya masih ini dalam keadaan yang besar kayak gini. Nih, kayak gini guys. Kalau kalian beli setengah kilo, nih segini. Jadi biasanya ini aku repack lagi kecil-kecil yang untuk 1 kilo. Untuk yang bikin setengah kilo biasanya satu bungkus itu 6-7 gram gitu. Nah, ini aku ambil yang 5 gram atau 5 mili. Ini untuk tuh. Kemudian sedikit lagi, jadi kayak 10 gram, cuman jangan penuh banget guys. Nah, ini kita tutup dulu karena ini nanti masih aku pakai lagi. Aku bikinnya 3 kali, kalau nggak 2 kali mixer, 3 kali ya. Ubay pengen tidur digendong sama Abi. Nah, dan ini kita tambahkan air sebanyak 280 ml. Jangan sampai 300 ya. Kalau 300 nanti dia ini kelembekan, kebanyakan air. Jadi 280 ml.
Nah, ini semua bahan masuk. Jadi aku menggunakan teknik all in one. Ini kita mixer, guys. Tunggu bentar. Nih. Ini mau aku repackin lagi. Nah, jadi ini dapur penampakannya yang seperti ini tuh belum rampung 100% ya guys, karena PR aku adalah membersihkan yang di atas lemari itu dan cuci piring karena piring kotor lumayan banyak. Ini belum terlalu prepare 100% soalnya guys, jadi agak-agak gimana gitu kan. Nih, kita mixer sampai dia kalis ya, biasanya 15-20 menit. Nah, dan ini sudah 15 menit, jadi dia udah lumayan kalis. Tuh, dia tidak lengket lagi di bagian dalamnya. Dan ini kita matikan mesinnya ya guys. Mesinnya aja udah kayak lelah. Nih kita matikan mesinnya dan kita angkat tuh. Nih sedikit minyak goreng, lalu dibalurkan di tangan. Nah ini nanti aku mau nge-mixer lagi. Jadi hari ini aku kayaknya bakal nge-mixer berapa? 1 kilo atau 1,5 kilo. Jadi ini stay di sini dulu si mesinnya. Nah ini bakal kita resting atau kita istirahatkan. Tuh bentar guys, selama setengah jam. Tapi sebelum di resting ini harus kita bulatkan dulu. Nih seperti ini, wajib ya tangan kalian dikasih minyak goreng biar dia tidak kering dan tidak lengket di tangan. Tuh cantik kan. Nah ini dia adonan setengah kilo tepung kita. Kemudian ini kita diamkan juga di dalam sini aja biar tidak banyak cucian. Kemudian ini kita diamkan selama setengah jam. Nah dan ini sudah setengah jam kita resting atau kita istirahatkan. Saatnya kita membagi dan kita timbang. Nah di sini aku menggunakan box seperti ini untuk menyimpan pas kita udah bagi-bagi. Dan bagian tutupnya ini aku pakai untuk jadi alas alas adonannya guys. Nih jadi di sini tuh kayak apa ya, dia nggak lengket gitu. Sedikit minyak goreng di sini. Nih tangan sedikit aku gulung ke atas biar tidak terkena bagian tangan kita. Nih seperti ini. Kemudian kita inikan lagi ke tangan. Nah dan adonannya kita ambil. Tuh adonannya cantik banget kan, Masya Allah. Nah ini kita bagi dan kita timbang. Oke. Nih seperti ini. Jadi kalau untuk roti 1000-an itu aku beratnya 20 gram guys, karena ini 1000 ya. Dan isinya ada coklat, ada keju. Kalau dulu aku bikinnya ada ini, ada blueberry gitu loh, ada serikaya. Tapi karena Ubay sudah aktif banget dan aku tidak lagi membuat yang roti 1000-an setiap hari, jadi aku kurangin aja untuk porsi isiannya, kayak jenis-jenisnya. Karena lumayan ini loh, kalau nggak habis kan sayang, nggak fresh lagi. Oke, ini kita bagi-bagi sampai adonannya habis. Dan untuk beratnya 20 gram. Tuh, pokoknya nanti kira-kira lah kalau kalian di daerah kalian kira-kira roti 1000-an gedenya segimana ya. Ini versi aku ya guys.
Jadi nanti kalau kalian bilangnya, oh mahal banget 1.000, kuenya kecil, ya terserah. Nah, dan ini sudah selesai kita bagi. Sekarang ini kita rounding atau kita bulatkan. Mulai dari yang pertama kali kita kita gunting. Kita timbang. Nih, seperti ini. Tuh, sampai dia mulus seperti ini. Nih. Oke, ini kita lakukan sampai adonannya habis. Oke, dan ini adalah bulatan yang terakhir. Nah, kemudian ini kita istirahatkan selama 15 menit. Jadi nanti setelah 15 menit baru kita isi. Oke guys, dan ini sudah 15 menit. Saatnya kita mencetak dan memasukkan ke dalam cup-cup ini. Nah, jadi ini cup yang biasanya dijual kalau aku jual roti 5 ribuan. Tapi karena aku tidak menjual lagi, bukannya tidak menjual lagi ya, mungkin nanti aku bikin lagi ketika Ubay sudah lumayan anteng ya, lumayan besar. Nah, ini saatnya kita masukkan isiannya. Jadi isiannya di sini ada coklat sama keju. Nah, kenapa aku menggunakan cup ini? Karena pas memanggang itu gampang loh guys. Kayak per cup ini dia tidak lengket satu sama yang lain. Nih, jadi satu loyang satu loyang ini muatnya kalau nggak salah 12 apa 11 gitu. Nih kita lihat ya, 9, 10, tunggu sebentar, 9, 10, 11, tuh 12 roti yang ukuran 1000-an ya. Jadi ini 1000 ya guys, bukan 5 ribuan. Cuman aku pakai tempatnya ini biar memudahkan untuk mengambil, untuk tidak lengket. Karena aku pernah bikin yang langsung langsung di loyangnya itu tidak lengket di loyang, tapi lengket satu sama yang lain. Karena aku pengen muatnya banyak gitu loh. Nih ada 12. By the way, tadi aku nge-mixer lagi dan itu lagi di proofing setengah jam. Nah, ini saatnya untuk yang adonan pertama dicetak, jadi apa sih namanya? 20 ini diisi. Oke. Nah, ini kenapa jadi kita diamkan selama 15 menit? Karena dia lebih lentur guys, lebih lentur ketika kita mau ngisinya. Nih, oke, kameranya bakal aku dekatkan. Jadi di sini aku menggunakan seres coklat. Jadi ini untuk pesanannya 40 seres coklat dan 10 keju. Nih, kita ambil dari yang pertama kali kita rounding atau kita bulatkan. Tuh, dia lentur banget kan. Nih, kemudian ini aku isi segini cukup karena ini 1000 ya guys. Kita tutup sampai rapat. Tuh. Nih, kemudian langsung aku taruh di cupnya. Seperti itu. Nah, dan ini kita lakukan sampai seberapa banyak yang kalian mau. Ini aku 40 ya untuk yang coklatnya. Ditutup rapat, nanti kalau nggak rapat dia bocor.
Ini dia kalau udah didiamkan selama 15 menit enak banget dibentuk. Lentur. Oke, ini aku mau lanjut untuk mengisi semuanya. Jadi aku isi meses dan aku kasih taburan di atasnya sedikit supaya menandakan bahwa isinya coklat gitu loh guys. Nah ini kita diamkan selama 1 jam. Nah setelah 15 menit nanti ini bakal kita isi lagi dengan meses coklat sama nanti ada requestan yang keju ya. Nah jadi supaya kita tidak terlalu lama nanti menunggu adonannya itu mengembang terlalu over ketika memanggang ini. Jadi yang aku pelajarin dari suhu-suhu yang memanggang roti itu, setelah kita mengisi kloter pertama 15 menit dulu istirahat atau 20 menit baru kita isi lagi adonan yang tersisa gitu guys. Jadi biar nanti pas ini selesai di oven ini tuh pas ya proofingnya itu pas biar nggak overproofing gitu loh. Oke, ini kita diamkan dulu 1 jam dan nanti aku bakal update lagi ke kalian. Nah ini adalah adonan yang selanjutnya yang 15 menit setelah kita isi adonan pertama. Nah ini adonan kedua guys. Jadi aku dari tadi udah ngisi adonannya nih. Nah dan 5 terakhir ini aku isi sama keju nih. Ini kan udah kita buka nih, ini rasa keju tuh. Kalau terlalu banyak nanti susah kita menutupnya, soalnya kejunya ini ada margarinnya yang bisa nanti kalau meleleh itu dia merembes tuh. Itu langsung deh kita taruh di cup seperti ini. Ini kita singkirin dulu. Yang coklat udah selesai, ini kita isi yang keju. Jadi kejunya ini nanti dia bakal kayak sedikit lumer di bagian dalam. Dari beberapa resep untuk isian keju, ini yang paling aku suka, paling the best resep ini. Kalau nggak salah aku pernah share deh, kalau nggak salah sih ya. Nih bagi kalian yang pengen resep isian keju, silahkan kalian komen di bawah sampai ada yang review ya. Ini salah satu yang selalu beli keju aku. Anaknya bilang isian keju aku ini lebih enak daripada isian keju yang di mall-mall guys. Nih, pokoknya aku dapat resep keju ini dari salah satu channel yang dia itu juga jualan roti, suhu roti. Iya, terima kasih banget sama beliau. Karena aku juga suka banget sama resep ini. Tuh. Ini kenapa aku masukin ke plastik segitiga biar memudahkan aja untuk memasukkan ke dalam roti seperti ini. Sudah selesai dan ini kita tunggu sampai dia mengembang 2 kali lipat. Oh ya, by the way untuk coklat ini aku kasih sedikit topping di atasnya. Nih, seharusnya disemprot dulu ya, baru dikasih topping. Ini karena semprotan aku dimainin sama anak-anak kotor, jadi ini masih bisa lah untuk ditekan-tekan seperti ini. Nah, ini adalah adonan kedua dan ini udah aku potong sisa dari pesanan orang. Tadi kan di adonan pertama itu ada 45, sedangkan pesanan orang itu 50 dan 5-nya di sini. Nah, sisa adonan ini ya seperti biasa, orang rumah pasti harus makan roti juga kalau ketika aku bikin pesanan guys. Nah, tapi kalau untuk di rumah aku bikin yang besar. Nih, bikin yang 55 gram ya.
karena ini rencananya mau bikin roti boy. Rencana dulu ya, di planning awal, tapi nanti kita nggak tahu apakah ini nanti berubah. Nih, jadi ini biasanya kalau aku jual roti 5 ribuan, beratnya 55 gram kayak gini. Nih, tapi ini nggak dijual untuk orang rumah, buat makan sendiri guys. Sebenarnya pengen aku sell lagi sisanya, bikin yang 1000-an, karena alhamdulillah setiap aku bikin roti 1000-an, kalau aku bikin status gitu kan, alhamdulillah itu selalu habis guys. Nah, tadi rencananya gini, pengen aku bikin aja semuanya roti 1000-an ya kan, sisa adonan ini. Kemudian aku bikin lagi satu adonan untuk di rumah, karena di rumah ini pasti juga pengen roti kan. Nah, karena ini sudah terlalu capek dan ya udah, kita ambil yang sisa adonan ini aja, nggak jadi nge-mixer 3 kali, takut Ubay bangun juga. Jadi hari ini kita cuman kerjakan pesanan orang aja. Nih, kalau 5 ribuan kalian mungkin bisa juga nih terinspirasi dari video yang ini, kalian jual yang 5 ribuan. Jadi kalau 5 ribuan itu beratnya 55 gram kalau di aku ya. Jadi biasanya itu ada yang topping sosis, ada serikaya, pokoknya inilah, jadi roti burger seperti itu. Roti boy juga, jadi semuanya aku pukul rata harga 5.000 guys. Jadi kayak bikin roti ini sebenarnya hobi ya, hobi yang jadi cuan. Sebenarnya kayak nggak niat-niat banget di awal itu untuk jualan, tapi karena kemarin itu rame banget, akhirnya aku jual. Kenapa nak? Tunggu sebentar kita lihat dulu ada lebihan kah kadang adonannya. Tunggu, nih abang sudah nungguin karena dia selalu minta sisa-sisa adonan untuk dibikin mainan. Kita lihat dulu nak lah, tunggu ini sedikit lagi. Nah, kemudian ini kita sama dengan yang di awal, ini kita rounding, kita singkirin dulu. Kita rounding sampai dia bulat. Nih, sama halnya dengan yang besar. Nah, ini sama halnya dengan adonan pertama tadi, ini sudah selesai aku bulatkan. Dan nah, ini kita diamkan selama 15 menit, setelah itu nanti baru kita isi dengan topping sesuai kalian inginkan. Oke? Dah, kita istirahatkan. Oke, ini sementara kita nunggu si adonannya enak dibikin. Jadi ini aku mau bikin topping roti boynya roti boynya dulu aku guys. Nah, ini jadi aku menggunakan kopi yang tanpa ampas. Nih, 2 saset, merek apa aja ya. Kemudian ini kita tambahkan dengan air mendidih sebanyak 2 sendok makan. Tuh. Nih, sampai dia larut. Aromanya Masya Allah. Nih, sampai dia benar-benar larut. Sebenarnya kalau bikin topping roti boy itu mudah banget ya bahan-bahannya. Nih, setelah larut, nih kita sisihkan dulu sampahnya. Nah, kemudian di sini aku punya mentega sebanyak 60 gram. Kemudian terigunya seharusnya segitiga biru ya, karena aku nggak punya segitiga biru, aku pakai tepung roti tadi, cakra kembar. Nih, sebanyak 60 gram. Ini kita campurkan. Kemudian intinya semuanya dicampur aja guys. Ini gulanya 3 sendok makan atau 50 gram.
Nih, kemudian 1 butir telur. Push. Nih, 1 butir telur. Kemudian ini kita tambahkan si kopi tadi. Udah, kemudian ini kita aduk aja sampai dia rata. Seharusnya pakai pengaduk ini, pengaduk telur biar rata. Cuman aku nggak punya. Nih, kita pakai sendok aja, pelan-pelan aja. Atau pakai garpu juga bisa. Kita pakai garpu aja biar gampang. Oke, ini sudah tercampur rata. Saatnya kita masukkan ke plastik segitiga. Nih, bagi kalian yang masih suka beli roti di bandara atau di mall, jenis-jenis roti coffee bun kayak gini, harganya sekarang berapa? 14.000 ya satunya. Ya Allah guys, kalian bikin aja. Ini tuh sebenarnya gampang sekali. Ini alhamdulillah ya, selama aku bikin roti, bisa bikin roti di rumah sendiri, aku nggak pernah beli roti lagi. Bener-bener nggak pernah, kecuali pas keluar kota atau pokoknya pas lagi jalan dan memang perlu banget roti buat ngisi perut, baru aku beli. Tada! Dan ini kita ikat. Nah, ini sudah selesai pesanan orang dan aku lagi manasin oven. 10 menit lagi nanti kita panggang lotter pertama. Ini kita ambil adonan pertama yang mau aku isi mentega ya. Nih, coffee bun. Nih, mentega. Kemudian kita tutup rapat. Sambil sedikit kita kempiskan si adonan tadi. Kan ini agak mengembang tuh, jadi ini kita pencet-pencet ulang biar dia sedikit mengempis. Nih, baru kita taruh deh tuh. Nah, nih, ini untuk makan di rumah ya guys, bukan untuk dijual. Tapi biasanya kalau aku menjual ini harganya 5.000. Ini harus rapet, kalau nggak rapet nanti dia bocor. Ini mentega. Nah, ini mau aku isi sama keju karena ini menteganya habis ya. Dan aku memang suka keju, kakak juga suka keju. Tuh. Nih, kita kasih yang banyak. Oke, dan ini kita tunggu 1 jam sampai dia mengembang, baru nanti ini kita kasih topping sama yang udah kita buat tadi. Dan yang sudah siap dipanggang. Ada semut dikit. Nih, gemoy-gemoy. Nih, jadi tanda udah yang siap dipanggang itu kayak jigli-jigli gini guys. Oke, ini mau aku panggang. Nah, sudah jadi. Ini dia roti 1000-an aku yang biasa aku jual. Nih, kayak gini ya guys. Tunggu aku ambil satu lagi. Ini yang satunya. Jadi aku sekali memanggang itu dua tingkat kayak gini. Oke, ini langsung aja kita. Ini aku taruh di sebelah sini dulu. Ini langsung kita olesin sama margarin ya, pas panas-panas kayak gini, biar dia glowing, nggak pucet gitu loh. Nih, kelihatan kan bedanya setelah kita olesin sama margarin. Jadi ini mau aku dinginkan dulu karena ini masih panas banget. Baru nanti aku plastikin. Kita yang utamakan pesanan orang dulu ya guys. Tuh. Nah, jadi kalau pakai cup ini tuh sama sekali tidak lengket.
Nih, aku hanya menggunakan oven tangkring guys, karena kalau pakai oven listrik itu listrik aku mati di rumah, nggak tahan dia. Nah, ini sekitar 5 menit udah hangat. Ini tangan udah dicuci ya guys. Nih, udah kayak apa sih, panasnya itu udah hilang ya, paling ada sedikit hangat-hangat gitu. Nah, jadi aku menggunakan plastik OPP yang ukuran 9x9. Langsung aja ini kita masukin ke dalam plastik ini. Nah, jadi aku biasanya jualnya kayak gini guys. Nih, kita tutup rapat tuh kayak gini. Kalau 5 ribuan biasanya aku tambahkan stiker nama brand aku, pokoknya ada tulisan kedai ama gitu loh. Oke, ini mau aku masukin aja semuanya karena ini aku juga lagi masih proses panggang yang kloter kedua ya, jadi harus selesai sebelum Jumatan. Nah, ini kita kasih topping kayak gini ya guys. Nih, kita bundarin aja di atasnya, jangan sampai penuh. Allah, diambilnya micnya. Tunggu nak, tunggu sayang. Ini aku taruh di sini kedengaran nggak sih guys? Bingung deh, tunggu sebentar ya. Soalnya Ubay. No sayang. Nih, aku taruh di sebelah sini ya micnya, semoga terdengar guys. Nih, kemudian yang ini lagi, ini juga. Ini karena makan sendiri aku nggak tahu nih, aku apa sembarang aja, nggak dijual juga, jadi kalau nggak rapi ya nggak apa-apa gitu loh. Iya, Allah Ubay, halo, ini kayak ini Ubay bangun pada beranai. Tunggu nah, kita selesaikan dulu ya. Ovennya masih nyala makai. Nah, kita tunggu api kan nyala. Oke, ini yang keju. Nah, ini jadi kenapa nggak sampai penuh bawah? Nanti dia bakal meleleh ke bawah guys. Ya. Ya. Ini adonan kopinya juga udah habis. Ini mau aku panggang. Oke guys, kita ketemu nanti setelah ini matang aja ya. Aku agak ribet nih soalnya. Tara guys, alhamdulillah ini sudah jadi dengan penuh drama. Aku mandiin Ubay dulu tadi. Dan nah, ini sisa dari pesanan orang 5 karena dia tadi ngikut ini ya, apa, memanggangnya. Habis itu pas udah mateng, ini karena kecil aku ambil duluan. Nah, sedangkan ini barusan banget aku keluarkan dari oven. Nih, udah jadi coffee bun kita. Ini kelihatan nih kalau ini isinya coklat ya, karena ada mesesnya. Nah, karena tadi aku cepet-cepet, aku lupa untuk mengasih topping keju di coffee bun yang satunya. Ini karena masih panas banget, ini mau aku dinginkan aja dulu. Karena ini buat orang rumah juga ya kan. Ini lumayan berisik, maafkan karena kakak lagi ngajak Ubay main. Karena kalau nggak gitu dia pengen ke dapur sini guys. Oke, aku mau ambil yang satunya lagi. No Bay, astagfirullah ya lohan. Oke guys, ini yang kedua, kloter kedua. Ini Ubay lagi di bawah by the way nih, coba lihat ya. Ubay. Astaga, datangi kakak nak. Nah kakak, ya Allah berantakan banget, maafkan guys. Ini karena memang belum rampung aku membenarkan dapur. Tuh kakak sampai makanya mau kena. Kasih datangi kakak, ayo. Ayo. Oke guys, nah dan ini dia aku udah
matiin oven. Alhamdulillah udah jadi. Nah, di sini aku nggak tahu nih yang mana keju, yang mana mentega. Jadi nanti paling dipotong aja nanti. Allahu Akbar, Ubay. Oke, ini aku mau ini sudah lumayan hangat. Aku mau bungkusin ini dulu. Dan ini mau aku singkirin dulu ya guys. Nah, ini kita bakal ngeliat atau nge-review bagian dalamnya. Ini mungkin agak gelap ya. Gak tahu nih, karena aku agak sedikit rempong. Mungkin kalian lihat kaki Ubay. Jadi Ubay sambil gendong guys. Nah, ini ada 3 coklat. Kemudian ini aku nggak tahu nih yang mentega sama apa namanya? Sama keju yang mana. Karena udah kecampur. Aku lupa kasih topping sebelum aku panggang. Nah, ini kita bakal lihat yang ini kita singkirin dulu. Tuh. Nih guys, jadi tadi kakak udah makan 1 dan katanya pas dibuka dia keju. Alhamdulillah, karena memang dia suka keju ya. Nah, ini kita buka. Bismillah, semoga keju ya. Coffee bun kita, kata Abi enak, lembut banget. Tuh, Masya Allah, Alhamdulillah keju juga. Nih lembut banget ya. Bukan guys, mentega. Tapi nggak apa-apa. Bismillah. Masya Allah. Aku mau kasih Ubay. Bismillah, anak. Enak. Enak banget. Tada, dan akhirnya kita kembali lagi dengan keadaan yang sudah segar. Jadi aku udah mandi guys, dan ini aku cepat-cepat karena Abi mau kerja lagi. Nah, ini pesanan orang 50, ini 40 coklat, 10-nya keju. Aku bedakan antara coklat dan keju. Nah, ini dia yang untuk di rumah. Ini dapatnya berapa sih? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ada 15. Karena 3 tadi udah dimakan Abi 1, abang 1, dan kakak 1. Nih. Nah, jadi sekiranya terima kasih bagi kalian yang udah pantengin video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan bagi kalian yang pengen usaha roti 1000-an, silahkan bikin sama resep ini. Dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, terima kasih. Assalamualaikum. Bye guys.